Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun Anda melihat video ini, perkenalkan dengan saya, Safela Damayanti. Kali ini di video saya akan membahas tentang akuntansi hijau, isu kerangka konseptual dan aplikasi. Ada apa sih dengan akuntansi hijau? Dalam beberapa dekade terakhir, dalam menghadapi fenomena pemanasan global, perubahan iklim, kerusakan dan bencana lingkungan, krisis energi dan krisis sosial semakin parah dan mengkhawatirkan. Fenomena-fenomena tersebut dapat terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang tidak mau ramah dengan lingkungan. Krisis tersebut telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan yang sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Bahkan dapat menimbulkan krisis energi, kemiskinan, kesenjangan sosial, pengungsian, dan penderitaan rakyat yang semakin parah. Apa sih pemicu dan pemacu terjadinya krisis ekologi? Penyebab utamanya adalah perilaku serakah manusia untuk mengelola negara, korporasi, dan rumah tangga. Manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan untuk memajukan taraf hidup ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa. Secara khusus, krisis tersebut disebabkan oleh hasrat pemerintah dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraup laba sebesar-besarnya demi mendorong kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Mengabaikan faktor-faktor sumber daya alam dan lingkungan serta sumber daya sosial dalam proses valuasi dan penentuan nilai uang terhadap objek, peristiwa transaksi sosial dan lingkungan, serta dampak eksternalisasi dari operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam proses keuangan. Yang keempat, gagalnya sistem dan praktik akuntansi dalam mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi yang berkaitan dengan objek, peristiwa, dan kejadian atau transaksi sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan informasi keuangan. Misalnya di laporan posisi keuangan dari perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan dan semen, tidak ada akun yang terkait dengan aset sumber daya alam dan lingkungan, seperti batu bara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, batuan-batuan kars, batu kapur dan sebagainya. Akun yang ada adalah akun dari aset konvensional yang bersifat artifisial, seperti aset lancar, aset finansial, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Selain itu, dalam struktur aset korporasi jarang sekali terdapat akun untuk investasi sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan TGSLP dan CCR. Bisa dijelaskan dalam bagian tersebut. Untuk mencapai keberhasilan atau laba besar, pembangunan ekonomi dan bisnis suatu negara memerlukan 4 faktor. Yang pertama adalah modal, sumber daya alam, teknologi, dan tenaga kerja. Dari 4 faktor tersebut digunakan untuk menaklukkan dan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya ekonomi sosial masyarakat sesuai dengan aturan main yang berlaku atau regulasi. Namun, akibat dari kegagalan sistem pasar dalam mengatur dan menertibkan perilaku pelaku pasar, terjadilah perilaku serakah dan pelaku pasar terhadap masyarakat dan lingkungan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perilaku buruk tersebut menyebabkan krisis ekologi seperti kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan populasi yang tak terkendali.
pemanasan global, perubahan iklim, efek gas rumah kaca, degradasi lingkungan, dan sebagainya yang semakin parah dan meluas. Selain itu, perilaku serakah menyebabkan krisis sosial seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin, tersingkir, dan menderita akibat terkena dampak negatif dari aktivitas ekonomi korporasi yang serakah. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Di sini ada 4 faktor pemicu dan pemacu terjadinya krisis ekologi nasional. Yang pertama, fokus pembangunan nasional yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan berorientasi utama pada pertumbuhan dan laba jangka pendek sebesar-besarnya. Asumsinya, apabila korporasi meraup laba dan perekonomian terus tumbuh, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa akan terwujud. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial juga akan terwujud. Yang kedua, gagalnya sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis, dan korporasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama ini, sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi dan bisnis nasional lebih memberi keleluasan kepada pelaku ekonomi dan bisnis untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Keleluasan tersebut telah mendorong pelaku ekonomi dan pebisnis berperilaku serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya sosial untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Ketiga, kegagalan dalam sistem dan tata kelola keuangan korporasi yang tidak ramah lingkungan. Selama ini, sistem keuangan korporasi juga dikritik tidak ramah lingkungan karena cenderung mengabaikan faktor. Dari keempat faktor tersebut, di sini ada lagi cangkupan yang lain seperti pembangunan berkelanjutan. Akibat eskalasi terjadilah krisis ekologi atau krisis lingkungan yang semakin parah di berbagai negara. Sejak tahun 1980-an muncul gerakan dari berbagai negara untuk membangun kolaborasi global dalam upaya mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial. Berbeda dengan konsep pembangunan konvensional yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dengan orientasi pada kepentingan pragmatis jangka pendek dan kebutuhan dari generasi sekarang, konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pada pendekatan pertimbangan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan dari generasi saat ini maupun generasi-generasi berikutnya agar bisa hidup secara layak. Lalu ada ekonomi hijau dan bisnis hijau. Meskipun berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk menerapkan TGSLP atau CCR pada level korporasi, tetapi eskalasi kerusakan lingkungan dan krisis ekologi justru semakin parah dan meningkat. Penyebab krisisnya adalah paradigma pembangunan berkelanjutan nasional di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang yang tetap fokus pada pembangunan ekonomi dengan orientasi utamanya pada pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan maksimalisasi laba dan nilai ekuitas, pemerintah dan pelaku ekonomi tetap menggunakan paradigma ekonomi tamak yang berbasis pada sistem ekonomi kapitalis. Mereka terus mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara serakah, serta merusak alam dan mencemari lingkungan. Saat ini, jumlah korporasi Indonesia yang peduli dan masuk dalam kategori korporasi hijau dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan TGSLP, CCR, serta menghijaukan bisnisnya sudah banyak. Diperkirakan jumlah korporasi yang masuk dalam kategori Green Company atau Green Corporation akan terus bertambah di waktu yang akan datang, seiring dengan mulai diwajibnya korporasi melakukan TGSLP, CCR, dan diminta untuk berperan aktif dalam mewujudkan target dan sasaran dari Sustainable Development Goals
yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Baik, presentasi ini akan saya lanjutkan di kelemahan akuntansi konvensional. Paradigma pembangunan nasional mulai bertransformasi dari paradigma pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke paradigma yang baru. Nah, itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau TJLSP, mewajibkan pelaksanaan TJLSP menganggarkan sebagai biaya perseroan sebagai dan asas kepatutan dan kewajaran profesi. Akuntansi justru merespon biaya perseroan tersebut sebagai beban periodik. Hal lain yang menarik juga diwajibkannya TJLSP sebagai kewajiban koperasi adalah semakin banyak perusahaan yang gencar untuk memperkuat pilar dasar bisnis dan meningkatkan pangsa dasar dan pertumbuhan laba dan nilai eksekutif pemilik ekuitas pemilik. Mereka memperlakukan TJLSP maupun CSR untuk investasi strategis atau disebut CSR strategis. Perilaku akuntansi dan pelapor informasi akuntansi terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi koperasi untuk melaksanakan TJLSP dan CSR adalah sebagai beban periodik yang mengurangi laba, nilai kualitas, dan aset perusahaan. Permasalahan yang timbul akibat perlakuan akuntansi konservatif, dan salah kaprah sangat serius dan kompleks. Akibat perlakuan tersebut, informasi akuntansi yang diterima dan digunakan para pihak untuk penilaian dan pengambilan keputusan investasi, operasional, pembiayaan, dan pengolahan koperasi dinilai tidak merefleksikan realitas sesungguhnya alias menyesatkan. Sementara nilai laba, aset, dan ekualitas dilaporkan dan dalam laba rugi dan laporan posisi keuangan dinyatakan terlalu rendah. Laporan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi lebih rendah dan biaya CSR dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual produk atau jasa yang kemudian dibebankan kepada konsumen. Nah, jadi di satu sisi SAK ini, standar akuntansi keuangan ini, merugikan daripada yang namanya konsumen dan merugikan pemerintah. Sebenarnya yang menanggung jawab ini CSR adalah konsumen, bukan perusahaan. Jadi perusahaan istilahnya nggak mau ambil rugi dalam hal ini. Terus yang kedua, cara empiris terbukti bahwa perusahaan yang peduli pada bisnis koperasi hijau mendapatkan banyak manfaat di masa depan. Kayak gitu. Kenapa bisa banyak mendapatkan empiris? Itu yang pertama, akuntansi keuangan hanya fokus pada kebutuhan informasi dari pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi entitas. Yang kedua, pertimbangan utama dalam proses akuntansi pelaporan informasi keuangan adalah materialitas dari informasi yang disajikan. Ketiga, pelapor akuntansi cenderung melaporkan pengorbanan sumber daya ekonomi dan yang tidak jelas manfaat ekonomisnya di masa depan sebagai beban periodik. Yang keempat, akuntansi mengadopsi asumsi entitas bisnis yang mengharuskan perusahaan diperlukan untuk suatu entitas berbeda. Yang kelima, proses akuntansi hanya terfokus pada komponen yang dapat dikontrol perusahaan. Lanjut pada transformasi menuju akuntansi hijau. Berdasarkan paparan di atas, reformasi, rekonstruksi, dan transformasi terhadap kerangka konseptual, prinsip-prinsip dasar, dan standar akuntansi keuangan konvensional yang
berbasis sistem akuntansi kapitalis menuju paradigma baru akuntansi hijau yang lebih sensitif, responsif, dan akuntabel terhadap objek transaksi atau peristiwa sosial dan lingkungan. Dalam proses akuntansi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Nah, secara umum gagasan pengembangan akuntansi hijau itu yang disajikan dalam buku ini itu berfokus pada 5 isu utama. Nah, itu yang pertama di PowerPoint kita bisa dilihat, akuntansi hijau perlu direkonstruksi untuk mengatasi krisis ekologi moral. Kenapa dibilang untuk mengatasi krisis ekologi moral? Karena citra di akuntansi konvensional menjadi pemicu krisis sosial dan krisis lingkungan. Itu adalah alasan pertama. Nah, adanya akuntansi hijau ini untuk mengganti krisis tersebut dan meningkatkan peran strategis, relevansi nilai, dan citra positif akuntansi dan profesi akuntansi di masa depan. Yang kedua, langkah awal adalah mengevaluasi dan menginformasikan kerangka konsepnya. Nah, kenapa harus kerangka konsepnya? Supaya orang-orang itu mengenali dulu terhadap akuntansi hijau ini, dan di perusahaan-perusahaan pun coba disosialisasikan kayak gitu. Terus yang ketiga, mereformasi standar akuntansi keuangan SHK menjadi akuntansi hijau. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena yang standar akuntansi keuangan itu banyak merugikan orang, sehingga harus direformasi dan lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Terus yang keempat, konstruksi kerangka konseptual akuntansi hijau. Itu konstruksi kerangka konseptual dan model pelaporan informasi akuntansi hijau secara lebih rinci. Jadi model pelaporannya nanti pun ada dibahas di buku ini, cuman di bab-bab selanjutnya. Terus kelima, konstruksi kerangka aplikasi akuntansi hijau. Nah, untuk memberikan gambaran yang konkret aplikasi akuntansi hijau ini, harus diperbaiki juga aplikasinya sehingga tidak memberikan dampak negatif dari perilaku akuntansi konvensional yang cenderung mengabaikan atau salah dalam perlakuan akuntansi terhadap objek, peristiwa, kejadian, transaksi sosial dan lingkungan, terutama terkait aset sumber daya alam dan pengorbanan sumber daya ekonomi entitas untuk biaya investasi TJLSP, CSR, dan yang lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kalau ada salah-salah kata dan mungkin ada yang kurang dalam penyampaian materinya, mohon dimaafkan, karena kesalahan hanya datangnya dari manusia dan kelebihan hanya milik Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.